Tidak mungkin ada bid'ah hasanah. Bid'ah itu sesat, hasanah itu baik. Kira-kira sesat yang baik kayak apa, Mas? Kira-kira kalau ada ustadz yang berceramah, hadirin sekalian, malam hari ini kita akan sampaikan tema bid'ah hasanah, yaitu sesat tapi baik. Mudah-mudahan setelah ceramah kita semua menjadi orang-orang sesat tapi baik. Semoga kita semua menjadi orang-orang baik tapi tersesat. Jadi sekarang kalian bisa paham bahwa Ustadz Zainal itu menyampaikan narasi hujah menurut dia, sementara yang ditolak dengan hujah dia itu adalah ucapan Sayyidina Umar, ucapan Imam Syafi'i, ucapan Ibnu Hajar al-Asqalani, ucapan juga Abu Syamah. Biar kalian paham. Bukan saya menyerang Ustadz Zainal, tetapi biar kalian ngerti siapa yang diserang oleh Ustadz Zainal, yaitu ulama-ulama bahkan sekelas sahabat. Inna dinari kasuku. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis Sahih Bukhari ya. Wa an Ibni Syihabin an Urwata Ibni Az-Zubairi an Abdurrahmani Ibni Abdul Qori annahu qala. Jadi ini adalah ucapan Abdul Qori bercerita. Kharajtu ma'a Umar ibn al-Khattabi. Saya keluar ya. Artinya keluar itu pergi menuju ya. Bersama Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Lailatan di suatu malam fi Ramadanah pada bulan Ramadan ilal masjidi menuju masjid. Jadi keluar ke masjid, pergi ke masjid lah. Faida maka pada waktu itu annasu manusia auzaun terpisah-pisah ya. Mutafarriquna terpecah-pecah ya. Jadi di masjid itu ada manusia sholat itu misah-misah, berkelompok-kelompok, tetapi kelompoknya itu tidak satu kelompok, pisah-pisah ya. Terbagi-bagi dalam kelompok-kelompok ya. Auza terbagi-bagi, mutafarriquna tapi terpisah. Yusollir rajulu li nafsihi. Ada orang laki-laki yang sholat untuk dirinya sendiri. Yusolli wa yusolli ar-rajulu, ada juga laki-laki yang sholat fa yusolli bi sholatihi ar-rohtu. Kemudian bersolat dengan sholat laki-laki itu ar-rohtu, jamaah lah ya. Kemudian ada orang sholat ada jamaah di belakangnya. Itu gambaran yang diceritakan oleh Abdurrahman bin Abdul Qori ini. Faqala Umar, maka kemudian Sayyidina Umar berkata, "Inni aro, saya melihat, saya memandang, saya menganggap lau jama'tu, seandainya saya mengumpulkan haulai mereka ala qori'in atas satu qori atau satu imam wahidin satu ya. Seandainya mereka itu saya kumpulkan di satu imam ya, qori itu imam maksudnya ya. Lakana amsalah, maka tentu itu lebih baik. Ya, amsalah itu kalau dibaca di syarahnya itu akmalah lebih sempurna, afdolah lebih unggul dan lebih banyak pahalanya gitu ya. Summa azama, maka kemudian Sayyidina Umar bertekad fajama'ahum, maka kemudian Sayyidina Umar mengumpulkan mereka ala Ubay bin Ka'ab atau bin Ka'ab ya, kepada satu imam yaitu Ubay bin Ka'ab. Summa kharajtu, kemudian saya keluar lagi ma'ahu bersama Sayyidina Umar radhiyallahu anhu lailatan ukhra, di malam yang lainnya. Jadi setelah Sayyidina Umar buat keputusan mereka sholat satu imam saja, Abdurrahman bin Abdul Qori ini keluar lagi bersama Sayyidina Umar lagi ya. Wan nasu yusalluna bi sholati qari'ihim, dan pada waktu itu manusia sudah berjamaah dengan satu imam. Qala Umaru, maka Sayyidina Umar berkata, "Ni'mal bid'atu hadhihi." Inilah sebaik-baiknya bid'ah. Bukan hanya bilang bid'ah baik, tetapi sebaik-baiknya bid'ah. Ini loh, Pak Zainal kok menolak ada bid'ah hasanah. Ini bukan lagi hasanah, Pak, sebaik-baiknya. Kalau tahu bahasanya nikmah itu, surga itu adalah nikmat ajrul amilin, sebaik-baiknya balasan untuk orang yang berbuat baik. Nikmat dar, sebaik-baiknya rumah, ya, sebaik-baiknya tempat berpulang. Itu Al-Quran menggunakan bahasa nikmah. Itu bukan hanya untuk menggambarkan kebaikan, tetapi sebaik-baiknya ya, yang paling baik, yang terbaik. Itu Sayyidina Umar yang mengatakan. Tidak perlu berpolemik bid'ah itu apa, tetapi setidaknya ada bahasa sebaik-baiknya bid'ah, bukan hanya bid'ah yang baik ya. Ini kok ditertawakan, gimana ente itu? Kalau dalam riwayat lain ada yang nikmatil bid'ah ya, sebagaimana Fathul Bari itu menjelaskan begitu ya. Wallati yanamuna anha afdalu. Adapun salat di mana mereka tidur dulu sebelum salat ya. Artinya salat tarawihnya di akhir malam, afdalu lebih utama. Minallati yakumuna, daripada salat yang mereka laksanakan di awal malam gitu ya, dalam menafsirkan sesuai syarahnya. Yuridu akhirul laili. Nah, sementara Sayyidina Umar itu ingin salatnya di akhir malam. Jadi kenapa Sayyidina Umar jalan-jalan tidak ikut tarawih? Karena beliau tarawihnya setelah tidur begitu ya. Wa kana nasu yakumuna awwalahu. Sementara manusia itu banyaknya itu bangun di awal waktu. Itu dijelaskan oleh syarahnya bahwa Sayyidina Umar itu iktidar ya. Artinya menjelaskan kenapa beliau itu tidak ikut tarawih. Kenapa? Karena
Faktanya beliau itu justru melihat orang tarawih. Berarti Sayyidina Umar tidak tarawih pada waktu itu. Maksudnya beliau tarawihnya di akhir malam. Dari sini saja sudah jelas bahwasanya apa yang ditertawakan bahkan dianggap lucu-lucuan oleh Ustaz Zainal itu ternyata adalah ucapan Sayyidina Umar. Kemudian ini dari kitab Fathul Bari Syarhu Shahihi Al-Bukhari lil Hafidh Ibni Hajar Al-Asqalani. Fathul Bari sarahnya Ibnu Hajar kepada Sahih Bukhari. Qala Syafi'i, telah berkata Imam Syafi'i rahimahullahu, al bid'atu bid'atani. Adapun bid'ah adalah ada dua bid'ah atau dibagi dua. Mahmudatun, yang pertama adalah bid'ah yang terpuji. Sekarang saya tanya, terpuji itu baik apa buruk? Ya orang waras pasti bilang baik. Berarti Imam Syafi'i mengatakan ada bid'ah hasanah, bid'ah mahmudah. Yang kedua, wa madhmumatun, yang tercela. Tercela itu adalah bid'ah yang buruk atau sayyi'ah. Fama, maka apapun, wa faqo as-sunnata, yang sesuai dengan sunnah, fahuwa mahmudun, maka itu adalah terpuji. Walaupun itu adalah bid'ah. Jadi ada bid'ah sesuai dengan sunnah. Kenapa? Karena bicara bid'ah itu panjang kajiannya. Tetapi kepada orang awam dicekoki, kalau bid'ah mesti lawannya sunnah. Bid'ah itu sesat, sunnah itu baik. Jadi tidak ada yang sesat yang baik. Tidak ada bid'ah hasanah. Ini kan diksi akal-akalan ya. Tidak membaca secara sempurna. Padahal ulama sudah terbiasa dengan akrab ada bid'ah hasanah. Begitu ya. Kemudian wa ma khalafaha, adapun yang menyelisihi as-sunnah fahuwa madhmumun, maka itu adalah tercela. Artinya itu bid'ah yang tercela. Akhrajahu Abu Naim ya bimaknahu. Ini telah dirilis oleh Abu Naim dengan makna seperti itu. Min tariqi Ibrahim, dari jalur Ibrahim bin Al-Junaid Anis Syafi'i. Kemudian ini dari kitab Al-Hawi lil Fatawi lis Suyuti ya. Kitab fatwanya Imam As-Suyuti. Wa qad su'ila Syekhul Islami, dan telah ditanya orang yang bergelar Syekhul Islam, Hafidul Asri, yang bergelar Al-Hafid pada masanya, Abu Al-Fadli, ya, itu nama lakopnya ya. Abu Al-Fadl Ahmaduh, namanya adalah Ahmad bin Hajarin. Jadi Ahmad Ibnu Hajar, ini yang dikenal dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani. An amalil maulidi, tentang amaliyah maulid. Fa'ajaba, maka beliau menjawab, bima nasohu, dengan apa-apa yang beliau ucapkan atau beliau tuliskan ya. Aslu amalil maulidi, dasar dari pelaksanaan maulid, bid'atun, adalah bid'ah. Lam tungkol, yang tidak diambil atau tidak diriwayatkan atau tidak dicontek atau tidak apa bahasanya ya tidak diambil ya, an ahadin, dari satu pun, minas salafi, dari ulama salaf as-soleh, yang soleh. Memang maulid itu tidak pernah ada di ulama salafus soleh. Minal kuruni ats-tsalatsati, dari 3 fase. Artinya 3 fase itu kurun terbaik itu ya sahabat, tabi'in, dan tabi'in tabi'in. Tidak ada satupun yang mereka bermaulid begitu kira-kira. Walakinnaha, nah ini namanya jumlah istidrokiyah. Jadi susulan kalimat yang mempertegas, di mana sebelumnya itu ada pertanyaan. Lalu kalau tidak dikerjakan oleh salafus soleh, apakah buruk atau baik atau bagaimana? Ada jumlah istidrokiyah, yaitu jumlah yang menjelaskannya. Walakinnaha, akan tetapi maulid Nabi itu ma'adzalika, dalam keadaannya ya, artinya dalam keadaan dia tidak pernah dirayakan oleh ulama sebelumnya, ulama salafus soleh ya. Qad istamalat, terkadang mencakup ala mahasina, atas hal-hal yang baik. Wadiddiha, dan juga terkadang mencakup hal yang kebalikan dari mahasin, yaitu hal-hal yang buruk. Kemudian faman taharra fi amaliha, maka barang siapa yang bersungguh-sungguh di dalam mewujudkan ya. Taharra itu artinya bersungguh-sungguh ya. Artinya mengupayakan benar-benar. Fi amaliha, di dalam pelaksanaan maulid itu, al mahasinah, kepada hal-hal yang baik. Wa tajannaba, dan dia juga menghindarkan diddaha ya, kebalikan dari al mahasin, berarti keburukan-keburukan ya. Jadi kalau kamu bisa benar-benar mewujudkan kebaikan di situ dan menghindarkan keburukan, jadi 2 hal. Yang buruk-buruk tidak dikerjakan, yang baik-baik dikerjakan di dalam maulid Nabi itu. Berarti bukan dicampur-campur atau malah buruk semua, tetapi baik semua gitu ya. Karena bid'atan hasanatan, maka itu menjadi bid'ah yang baik. Perhatikan Pak Zainal. Narasi bid'ah hasanah itu Anda tertawakan, padahal itu diucapkan oleh Al-Hafidh Abul Fadl Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu juga tadi sudah saya sebutkan diucapkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Itu tadi juga saya sebutkan diucapkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ya. Jadi ini Anda tertawakan ya. Dengan bahasa-bahasa dangkal, mari kita merayakan hal yang sesat tapi baik. Nah, itu kan logika Anda saja. Kemudian wa illa, apabila tidak demikian, ya, apabila di situ tidak terhindar dari keburukan, ya,
tetapi campur-campur baik buruk atau malah buruk semua ya, maka maka tidak menjadi bid'ah hasanah. Artinya apa ya? Menjadi bid'ah yang buruk ya. Jadi kalau kamu bisa mewujudkan maulid Nabi itu yang isinya hanyalah kebaikan, tidak ada keburukan, maka itu bid'ah hasanah. Wa illa, apabila tidak demikian, maka itu menjadi bid'ah sayyi'ah. Qala, kemudian Ibnu Hajar berkata, wa qad dhahara li tahrijuha ala aslin thabitin. Nah, kamu harus paham kalau ulama mazhab mengatakan tahrij, artinya ulama itu merumuskan hukum ya ala aslin, atas dalil thabitin yang sahih, yang tetap ya. Wa huwa ma thabata, dan selanjutnya ini lalu bicara tentang dalil amalia maulid versi Ibnu Hajar al-Asqalani, yaitu tentang hadis Nabi berpuasa tanggal 9 Muharram ya, atau puasa Tasu'a, karena hari itu bertepatan dengan dibebaskannya Nabi Musa alaihissalam dan ditenggelamkannya Fir'aun ya. Kemudian yang terakhir, ini dari kitab Al-Ba'itsu ala Inkaril Bidai wal Hawadisi karya Abu Syamah. Fal bida'u al-hasanatu muttafaqun ala jawazi fi'liha wal istihbabi laha wa roja'i athawabi liman hasunat niyyatuhu fiha. Adapun bid'ah hasanah, jadi ada ucapan ulama berupa bid'ah hasanah. Muttafaqun adalah disepakati, apa itu yang disepakati? Ala jawazi fi'liha, atas bolehnya mengerjakan bid'ah hasanah tersebut. Wal istihbabi, dan bahkan juga disepakati atas kesunahannya laha, atas bid'ah tersebut. Warojai atsawabi, dan juga disepakati bahwa mungkin berharap dapat pahala gitu ya. Liman, bagi orang hasunat niyatuhu, yang baik niatnya orang tersebut, fiha, di dalam melaksanakan bid'ah hasanah tersebut. Wahia, maka adapun bid'ah hasanah tersebut, kullu mubtada'in, adalah setiap sesuatu yang baru diada-adakan, tidak ada sebelumnya, muwafikin, yang sesuai atau mematuhi liqawaidi asy-syari'ati, kepada kaidah atau aturan-aturan syariat. Terus ghairi mukhalifin ya, yang tidak menyelisihi li syai'in, dengan satu pun minha, dari kaidah-kaidah syariat tersebut. Wala yalzamu, dan tidak menjadi pasti ya, artinya tidak menjadi konsekuensi yang pasti muncul, min fi'lihi, dari mengerjakan bid'ah tersebut, mahdzurun, hal-hal yang terlarang, syar'iyyun, secara syariat ya. Jadi itu ya, tidak perlu kita baca contohnya, cukup sampai di situ ya. Jadi jelas ada bid'ah hasanah. Bahkan di bawah dipertegas, wa min ahsani ma ubtudi'ah, dan dari sebaik-baiknya hal yang bid'ah ya, atau apa yang dilakukan tanpa contoh sebelumnya ya, yaitu bid'ah ya. Bahkan di sini ahsan, fi zamanina, di masa kita, min hadzal qabili, dari jalur ini ya, jalur bid'ah hasanah ini, maka adalah sesuatu yuf'alu, yang dikerjakan bi madinati Irbilah, di kota Irbil, jabbarahallahu ta'ala, semoga Allah berikan mereka nikmat yang banyak, itu doa ya. Kulla amin, setiap tahun, fil yaumi, pada hari, al muwafiqi, yang sesuai atau bertepatan, li yaumi maulidin nabi, dengan hari dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minas shadaqati, berupa berbuat baik, yaitu bersedekah, wal ma'rufi, dan juga berbuat baik yang lainnya ya, membaca Al-Qur'an, membaca sholawat dan sebagainya. Jadi jelas ya, jelas bid'ah hasanah itu diksi resmi para ulama, bahkan dari sahabat. Jadi sekarang kalian bisa paham bahwa Ustaz Zainal itu menyampaikan narasi hujah menurut dia, sementara yang ditolak dengan hujah dia itu adalah ucapan Sayyidina Umar, ucapan Imam Syafi'i, ucapan Ibnu Hajar al-Asqalani, ucapan juga Abu Syamah, dan banyak ucapan-ucapan ulama yang lain ya. Biar kalian paham, bukan saya menyerang Ustaz Zainal, tetapi biar kalian ngerti siapa yang diserang oleh Ustaz Zainal, yaitu ulama-ulama bahkan sekelas sahabat. Kamu jangan berpolemik, oh itu bid'ahnya lain dah. Pak Zainal ketika ngomong tidak bicara bid'ahnya lain, dia ngomong bid'ah. Jadi menolak sekali ada istilah bid'ah hasanah. Sementara itu istilah sudah dipakai oleh Sayyidina Umar, nikmatil bid'atu, oleh Imam Syafi'i bid'ah mahmudah, oleh Ibnu Hajar bid'ah hasanah, oleh Abu Syamah ahsanai ma ubtudi'ah.
Ini kan fakta ilmiah namanya. Jadi biar kamu itu paham. Kita tidak menjatuhkan siapa-siapa. Kita hanya bicara fakta ilmiah. Allahumma hadina hada sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.